Nah, untuk bioring bioblock ini itu sebenarnya bisa kamu gunakan. Halo gan, salam Iwa Buncit. Beberapa waktu yang lalu ada yang request ya untuk bahasan soal lama pemakaian dari masing-masing media filter. Ya mumpung admin ingat, jadi admin langsung aja buatkan videonya ya. Siapa tahu beberapa dari kamu ada yang penasaran mungkin kira-kira kalau beli media filter ini bisa digunakan berapa lama, apakah selamanya atau mungkin ada jangka waktu tertentu. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjawab pertanyaan kamu tersebut. Oke, kita mulai saja ya. Nah, untuk media filter sendiri di akuarium ikan mas koki ya, dan biasanya juga di kolam sama saja sebenarnya. Secara umum media filter itu sepengetahuan admin terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada media filter mekanik, media filter biologi, dan juga ada media filter kimiawi. Dan satunya lagi adalah pencahayaan ya, yaitu berupa lampu UV. Nah, kita mulai dari media filter mekanik fisik yang kelihatan, yang langsung berhadapan banget dengan kotoran dari ikan hias semisal ikan mas koki. Nah, untuk filter mekanik ini di pasaran ada banyak ya secara umum, dan ya biasanya ditemukan di pasaran-pasaran itu semisal dakron putih, kapas putih biasa nyebutnya kalau belinya itu kapas putih. Ada yang juga yang berwarna hijau ketua, ada yang pori-porinya rapet, ada yang agak longgar, ada juga yang warna hitam. Secara umum media filter mekanik itu bisa digunakan bukan dalam jangka waktu berapa minggu atau berapa bulan ya, tapi biasanya berapa kali penggunaan. Misalkan nih, untuk akuarium admin yang berukuran 60 cm yang pakai filter 2 tingkat dan juga yang 1 tingkat sama aja sebenarnya, itu dalam jangka sekitar 1 minggu itu sudah mau dibersihkan atau minta dibersihkan. Dan biasanya dalam jangka 1 kali atau 2 kali maksimal, bahkan 3 ya kalau sudah mepet banget, itu masih bisa digunakan. Nah, jadi untuk filter mekanik ini sendiri itu bergantung pada berapa kali dicucinya, dibersihkannya, bukan berapa lama, misalkan seminggu, 2 minggu atau sebulan atau seterusnya ya. Jadi berapa kali penggunaan atau pencuciannya. Dan tentunya ini juga akan dipengaruhi oleh jumlah dari ikan yang ada di dalam akuarium dan juga kebiasaan kamu memberikan makanan. Karena ya ikan mas koki atau ikan hias pada umumnya dikasih makan ya pastilah ya mengeluarkan kotoran, dan semakin banyak kotoran, semakin banyak ikan, semakin banyak kotoran disedot oleh pompa masuk ke filter mekanik, ya tentunya akan semakin mempercepat dari usia filter mekanik itu sendiri. Ya saran admin sih 2 kali gantilah. Filter mekanik juga harganya terjangkau, ada yang dijual per lembar langsung dibentuk dalam ukuran persegi, ada yang dijual istilahnya itu balan ya, langsung yang besar juga ada. Atau juga kamu bisa gunakan yang model bio, semacam kayak bioball yang sudah pernah admin review, bisa kamu cek di sini, thumbnailnya di sini. Kalau sekarang itu sudah banyak ya model filter mekanik macam-macam, ada yang Jabmat juga. Nah, Jabmat ini agak lain karena Jabmat ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama ya, selagi Jabmatnya itu utuh. Karena ya Jabmat ini kebanyakan sebenarnya digunakan itu direndam ya di dalam air. Warnanya biru, kalau kamu belum tahu Jabmat itu seperti ini. Warnanya biru, biasanya direndam di dalam air. Dan biasanya juga Jabmat ini lebih digunakan pada filter sump, filter samping, dan kebanyakan sih kolam yang pakai ya. Kalau misalkan busa putih itu atau kapas putih itu biasanya nggak kerendam air dan bisa digunakan 2-3 kali lah maksimal. Tapi kalau untuk Jabmat itu bisa digunakan berulang kali walaupun dia direndam, tapi dengan catatan Jabmatnya masih utuh, nggak lunak, nggak hancur. Karena ya sekuat-kuat Jabmat kalau misalkan direndam terus-terusan di dalam air dalam jangka mungkin setahun, mungkin biasanya minta ganti juga karena lunak banget jadinya, dan itu jadi nggak efektif. Yang kedua ada filter biologi ya. Filter biologi ini kalau di pasaran itu tuh umumnya ada bioring, ada juga bioblock kalau admin nyebutnya momogi ya, ada juga yang kristal bio, apalagi ya, ada juga ya pakai semacam kerang kayak ya cangkang kerang, macam-macam filter biologi sebenarnya. Ada juga yang berupa karang jahe,
Tapi ya di pasaran yang umumnya dibeli oleh penghobi itu adalah BioRing, BioBlock kalau ada tambahan biaya biasanya. Nah untuk BioRing, BioBlock ini itu sebenarnya bisa kamu gunakan terus menerus, bahkan bertahun-tahun juga bisa, asalkan BioBlocknya itu masih utuh, nggak kropos ya, atau di kristal bio yang biasanya ini sering kropos itu di kristal bio biasanya, asalkan filter biologinya itu, rumah bakterinya itu utuh, itu kamu bisa terus gunakan, entah itu setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, intinya asalkan masih utuh itu masih bisa digunakan. Tinggal bersihkan aja kalau misalkan terlampau kotor, tertumpuk oleh kotoran dari ikan mas koki, tinggal bersihkan aja menggunakan air dari akuarium itu sendiri. Jadi mau digunakan berapa tahun pun asalkan utuh itu masih bisa digunakan. Nah untuk karang jahe kalau admin pengalaman sendiri dan juga baca-baca itu ada masa gunanya ya. Biasanya sekitar 3 bulan diganti dengan yang baru. Untuk kerang, cangkang kerang atau clamshell atau apapun itu nyebutnya, itu biasanya juga jangka waktu lama penggunaannya. Biasanya kalau admin tanya-tanya ke mereka 6 bulan itu biasanya ada yang ganti, ada yang digunakan 1 tahun. Tergantung juga dari kepadatan dari ikan kamu. Tapi ya jarang biasanya kalau ikan mas koki pakai yang kerang ya, kebanyakan kolam yang pakai. Ya biasanya BioRing, BioBall, BioBlock. BioBall itu dari plastik ya, dan itu juga biasanya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama karena ya plastik kerendam air, apalagi keras. BioBall itu biasanya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama asalkan unitnya sendiri, fisik dari rumah bakteri itu masih utuh, itu masih bisa digunakan. Nah untuk kimiawi sendiri ya, ada karbon aktif dan juga ada batu zeolit. 2 itu aja yang pernah admin langsung pakai. Itu ada masa pakainya, biasanya 3 bulan langsung ganti. Atau juga dalam jangka 1 bulan bisa ganti, tergantung dari kepadatan akuarium kamu. Karena memang zeolit dan karbon aktif itu dia menyerap zat-zat kimia yang berbahaya, dan itu tersimpan di dalam karbon aktif dan zeolitnya itu. Untuk karbon aktif itu sekali pakai ya, kalau misalnya dalam jangka 3 bulan sudah digunakan itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi kamu harus beli yang baru atau gunakan yang baru. Sedangkan untuk zeolit, admin coba cari-cari info, itu harus direndam dengan air garam supaya keluar air garam yang pekat ya, supaya keluar zat amonianya tuh. Bener atau enggak admin kurang tahu pasti, karena memang itu harus diteliti ya secara lab. Tapi ya pengalaman dari mereka itu bilang direndam dengan air garam semalaman supaya zat amonia itu keluar dan bisa digunakan lagi. Kalau ini sendiri ya sudah nggak lagi sih menggunakan batu zeolit atau karbon aktif, cukup media filter mekanik dan biologi aja. Cuman mungkin beberapa dari kamu ada yang menggunakannya, nah itu harus diganti ya atau diberi perlakuan khusus. Yang terakhir ada lampu UV. Ini filter pencahayaan dan ini efektif ya. Saking efektifnya, jangankan air akuarium jadi bening, itu mata pun bisa rusak gara-gara lampu UV. Nah, lampu UV sebagaimana lampu pada umumnya, walaupun ini lampu UV beda ya fungsinya karena untuk sterilisasi. Lampu UV itu masa penggunaannya tergantung dari seberapa sering kamu menyalakannya dan seberapa hoki kamu mendapatkan lampu UV. Ya, namanya juga barang elektronik, lampu dicelup di dalam air. Ya, nasib-nasiban juga. Ada yang bisa tahan 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada mungkin yang lebih dari itu. Biasanya lampu UV itu akan lama-kelamaan akan meredup. Ada juga yang langsung mati lampunya dan itu harus diganti ya. Ya syukur kalau misalkan cuman modul yang bisa diganti, tapi kalau sudah lampunya yang putus ya harus diganti. Saran admin sih kalau punya lampu UV ada unit yang rusak itu jangan dibuang ya. Siapa tahu mungkin modulnya masih bagus atau mungkin lampunya yang masih bagus. Biasanya kalau misalkan kita beli unit baru kemudian dipakai rusak lagi, kamu cek apakah bisa diperbaiki. Admin pernah seperti itu. Lampunya masih bagus, ternyata modulnya yang kena, tinggal ganti aja dengan modul yang lama asalkan satu merek dan 1 watt ya, dayanya sama. Ya di luar sana masih ada banyak sebenarnya media filter yang digunakan ya, ada macam-macam, apalagi yang model kolam itu jauh lebih banyak bervariasi lagi. Tapi ya sepengalaman admin yang peliharanya di akuarium, ya kebanyakan sih kita pakainya itu mekanik, biologi, dan lampu UV.
Dan umumnya sih kalau mekanik ya pakainya busa putih, jas mat, dan untuk media biologinya pakai bioring, bioblock, dan kristal bio. Dan secara umum itulah yang admin bisa jelaskan ke kamu. Buat kamu yang mau menambahkan atau berbagi pengalaman masa pemakaian dari media filter, bisa tuliskan di kolom komentar. Itu based on pengalaman admin. Bisa jadi mungkin beda kasusnya di kamu ya. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.